Setelah membaca SMS Baka, Iga meminta tanggung jawab atas HP-nya yang tak mau menyala. Iga sengaja berbohong agar Baka tak merasa malu. Baka pun lega karena mengira Iga belum sempat membaca SMS-nya. Setelah itu mereka menuju rumah ibu Baka karena ditelepon. Sampai di sana ibu memberi HP Taeyong yang ia temukan di dalam barangnya. Baka pun menyerahkan HP itu pada Iga. Di rumah atap tiba-tiba Dojin merintih tanpa henti karena perutnya sakit. Ia pun dibawa ke rumah sakit dan dioperasi karena mengalami usus buntu. Setelah Dojin sadar, ia sangat sedih karena merindukan ibunya yang berada di Joseon. Ia sangat ingin segera pulang. Iga pun meyakinkan jika mereka pasti bisa pulang ke era Joseon setelah tugasnya di dunia modern selesai. Sepulang menjenguk Dojin, Iga yang tak melihat Baka di rumah pun segera pergi mencari ke berbagai tempat karena khawatir. Baka sendiri sebenarnya sudah di rumah. Dia sengaja mematikan HP-nya dan duduk di ujung halaman sambil melihat lukisan pantai favoritnya dengan sedih. Baka pun mencoba untuk menghindari Iga dan menyembunyikan perasaannya. Iga yang tak ingin Baka berharap lebih pun mengungkapkan penolakan cintanya pada Baka. Dia meminta Baka untuk tak mencintainya. Keesokan harinya, Iga memperbaiki HP Taeyong yang sudah ditemukan kembali. Setelah berhasil membukanya, Iga pun melihat foto pertemuan Taeyong dan Taemu 2 tahun lalu. Untuk mencari tahu informasi tentang sketsa Baka, Iga menanyakan kepada Baka tentang tanggal pertemuan yang seharusnya ia dan si pembuat sketsa penuhi saat di Amerika. Setelah mencocokkan tanggalnya dengan foto Taeyong, Iga pun memberitahu jika sebenarnya Baka diajak bertemu oleh Taeyong. Iga berasumsi bahwa Taeyong tak datang menemui Baka karena mungkin Taeyong sudah mati. Apa alasan hilangnya Taeyong? Itulah yang hendak diselidiki Iga selanjutnya. Bersama manajer Pyo, Iga mencoba mengungkapkan rahasia hilangnya Taeyong 2 tahun lalu. Iga yang sudah mendapatkan cukup informasi pun mulai beraksi. Dia yang menyamar sebagai Taeyong yang lupa ingatan pun mulai mempermainkan dan meneror Taemu. Saat mereka berada di bar, Iga berkata ingatannya sebagai Taeyong mulai pulih. Iga pun membicarakan tentang bar tempat Taeyong dan Taemu pertama kali bertemu. Taemu pun sangat marah dan meninggalkan Iga. Ia berjanji akan benar-benar menghancurkan Taeyong. Pulang bertemu Taemu, Iga bertemu dengan Baka. Iga pun berkata jujur tentang kehidupannya di kerajaan Joseon yang berada di era Joseon. 5 hari sebelum terdampar di dunia modern, istri Iga meninggal karena terbunuh oleh racun. Iga berencana menemukan pelaku sebelum akhirnya berada di dunia modern ini. Awalnya Iga bingung karena berada di dunia yang berbeda. Namun setelah melihat sosok Tuan Putri pada Sena, Iga berencana kembali membangun hubungan dengannya agar bisa kembali ke Joseon. Iga pun jujur jika ia selama ini menyamar jadi Taeyong hanya untuk mendekati Sena hingga bisa menikahinya. Iga yakin jika ia menikah dengan Sena, akan kembali terjadi pembunuhan seperti di era Joseon dulu. Dan pastinya, Iga akan mencegah pembunuhan tersebut dan mengetahui siapa dalang di balik kematian Tuan Putri. Setelah berhasil menemukan pelaku pembunuhan di era modern ini, barulah Iga bisa kembali ke istananya yang berada di era Joseon. Keesokan harinya tiba-tiba Sena mengajak Iga menikah. Iga yang sejak awal ingin menikahi Sena pun sangat senang. Ia pun memberitahu nenek rencananya. Taemu yang tahu pacarnya akan menikah dengan Taeyong pun sangat marah. Ia mengancam akan menggagalkan rencana pernikahan itu. Hari berikutnya, Song dan Baka memeriksa barang di gudang perkantoran. Sepeninggalan Song yang hendak mencari barang lain, Baka terkunci di gudang bersama api yang tiba-tiba terpancar dari kabel listrik. Kebakaran pun terjadi. Saat kembali, Song panik melihat kepulan asap dari dalam. Iga yang mendapat kabar pun langsung pergi meninggalkan rapat yang baru saja akan dimulai. Iga pun langsung masuk dan membawa kain basah sambil mencari Baka yang berada di balik kepulan asap dan api. Setelah Baka diselamatkan, Iga merawatnya di rumah. Saat memberi sapu tangan Iga, wajah Baka sempat tertutup oleh sapu tangan itu. Dan itu membuat Iga sempat terkejut. Saat itu, wajah Baka terlihat mirip dengan Buyong. Dan ketika berangkat ke kantor, manajer Pyo mengingatkan tentang kekacauan yang telah Iga buat.
Gara-gara menyelamatkan Baka, rencana kontrak kerja sama perusahaan dengan investor batal. Posisi Iga juga terancam di perusahaan. Malamnya, Iga menghabiskan waktu jalan-jalan dengan Baka. Mereka pun mengenang pertemuan pertama mereka yang sangat konyol. Saat berada di sauna, Iga yang sedang tidur tiba-tiba memimpikan Buyong, adik iparnya yang berada di era Joseon. Dia pun terbangun karenanya. Setelah puas jalan-jalan, Baka pulang dan mengemasi barang-barangnya karena ia akan pindah dari rumah Iga. Iga tak tahu karena ia menghadiri acara perusahaan. Dari hasil rapat, Iga diberi kesempatan melanjutkan proyeknya, dan Taemu yang menjadi pesaingnya. Di saat tim Iga sibuk menyiapkan rencana proyek, Taemu diam-diam memata-matai. Seorang tangan kanannya diminta terus melapor apa saja rencana tim Iga. Namun tanpa disadari sebenarnya Taemu lah yang sedang dijebak oleh tim Iga. Tim Iga pura-pura sibuk mencari klien agar dimata-matai. Sedangkan Iga bergerak sendiri membujuk investor tujuannya tanpa diketahui tim lawan. Di tempat lain, Baka menemui Mimi dan mendapatkan informasi tentang pekerjaan baru yang cukup jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Setelah menulis surat perpisahan untuk Iga, Baka pun pergi. Adegan lainnya, saat Taemu menemui Sena, ayah Taemu mengetahuinya. Dengan sangat kesal, sang ayah memberitahu segala kebohongan Sena selama ini. Taemu pun sangat kesal. Sementara itu, Iga kebingungan karena tak menemukan Baka dimanapun. Ia hanya mendapatkan surat perpisahan. Untuk membuktikan perkataan ayahnya, Taemu pun pergi ke pasar ikan dan melihat ibu Sena di sana. Taemu terkejut karena setahunya wanita itu merupakan ibu Baka. Taemu pun dengan ramah mendekatinya karena wanita itu pernah ia tabrak. Ibu Sena yang tak tahu apa-apa tentang kebohongan anaknya pun mengajak Taemu berkunjung. Sampai rumah tokonya, Taemu lagi-lagi terkejut melihat foto pria yang diduga suami Direktur Jo. Setelah ibu Sena menjelaskan, Taemu pun tahu jika Baka adalah anak Direktur Jo yang selama ini ia cari. Taemu pun tersenyum licik setelah mengetahuinya. Ia mengajak Sena untuk bekerja sama merebut sebagian harta Baka. Sena diminta untuk berpura-pura menjadi anak manajer Jo yang hilang selama ini. Di tengah kegalauan Iga yang sudah lelah mencari, tiba-tiba Baka datang dan membuat Iga kesal. Iga pun menyadari jika dirinya menyukai Baka. Karena Iga sudah mengungkapkan perasaannya pada Baka, hal aneh mulai terjadi. Foto kenangan mereka terlihat hilang dan timbul. Tangan Docin pun seperti mulai memudar. Jisan menduga hal ini terjadi karena sebentar lagi Sena dan Iga akan menikah. Tak ada yang tahu hal aneh itu mulai terjadi setelah Iga mengungkapkan perasaannya pada Baka. Di tempat lain, Taemu mendapat kabar tentang keberadaan Taeyong yang asli. Ia melihat Taeyong sedang terbaring lemah dari video yang ia terima. Manajer Pio pun diam-diam mengawasinya. Di saat Iga baru mengungkapkan perasaannya, Baka malah meminta untuk mengakhiri segala hubungan mereka. Baka melakukannya karena menyadari jika setelah menyelesaikan misi, Iga akan kembali ke kerajaan Joseon. Baka juga tak ingin merusak semua rencana Iga yang telah dibuat sejak awal. Setelah berpikir, Iga berencana meneruskan pertunangannya dengan Sena agar misinya segera selesai. Di sisi lain, Taemu mulai melancarkan aksinya. Ia meminta kerjasama Sena untuk mengusir Baka dari Korea dengan memberikan tiket ke Amerika. Taemu memintanya karena sebentar lagi Direktur Jo akan datang ke Korea untuk rapat pemegang saham. Setelahnya Sena yang menemui Iga, diam-diam mendengar pembicaraan Iga dan Docin yang memegang amplop. Amplop tersebut akan diserahkan pada Baka. Dalam perjalanan, Docin dihadang Sena sehingga keduanya sempat mengobrol. Saat Docin lengah, Sena membuka amplop tersebut. Ketika amplop diterima, Baka menemukan tiket di dalamnya. Ia pun kecewa. Tak ada yang tahu jika Sena lah yang menyelipkan tiket itu untuk Baka. Di tempat lain, Iga masih menunggu kedatangan Baka tanpa tahu apa yang telah terjadi pada isi amplopnya. Sementara itu, Taemu langsung ke luar negeri untuk memastikan keberadaan Taeyong yang asli. Sampai di sana, ia terkejut karena benar-benar melihatnya. Baka sendiri hilang tanpa kabar, dan baru hanya Mimi dan Jisan yang mengetahui keberadaannya. Saat hendak melakukan survei perjalanan bisnis, Jisan sengaja memilih lokasi tempat Baka. Ia melakukannya agar Iga dan Baka bertemu lagi.
Tanpa tahu apapun, Iga pergi ke Jinan seorang diri, dan sampai di sana ia menemukan Baka yang bekerja sebagai pemandu wisata. Sebenarnya Baka cukup kesal karena harus bertemu lagi dengan Iga. Baka masih salah paham karena merasa diusir oleh Iga dengan menggunakan tiket. Setelah menemani Iga berwisata, Baka menyerahkan amplop yang pernah ia terima dari Dochin. Iga sempat berdebat karena ia memang tak pernah memberikan Baka tiket. Pulang berwisata, Iga segera memberitahu Dochin mengenai amplopnya yang tertukar, dan masalah pun selesai setelah Iga bertemu Sena. Sena berbohong dan mengatakan amplopnya tertukar. Baka yang tahu ulah Sena pun cukup kesal. Baka kemudian menanyakan sifat Tuan Putri dan Sena di masa lalu. Baka kemudian menanyakan perbedaan sifat Tuan Putri dan juga Sena, yang mungkin berhubungan dengan Sena di masa ini. Menyadari perkataan Baka tak bisa dia jawab, malamnya Iga kembali menemui Sena dan menyodorkan amplop yang diduga tertukar. Untuk membuktikan kebohongan Sena, Iga merobek amplopnya dan melihat stamp asli Iga di dalamnya. Iga pun sangat kesal karena mengetahui jika Sena lah yang telah menukar isi amplopnya dengan sengaja. Sena pun tak kehabisan alasan. Setelah kebohongannya terungkap, ia kembali beralasan. Sengaja menukar isinya dengan alasan cemburu melihat kedekatannya dan Baka. Mengenai isi tiket itu, Sena berkata itu adalah kiriman Nenek Teong.